Ketika Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak sempurna, saya begitu terpukul. Namun Tuhan membuka jalan. Bagaimana caranya saya bisa bangkit dari keterpurukan ini? Saya percaya Tuhan itu baik. Bukan berarti Dia tidak sayang. Dia hanya menitipkan manusia yang istimewa dalam hidup saya, agar saya lebih bersyukur terhadap apa yang diberikan. Seorang ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Perkembangan yang baik membuat sosok ibu bangga akan dirinya. Namun, menjadi seorang ibu dari anak yang memiliki kebutuhan khusus menjadikan tantangan besar bagi seorang ibu Arianti. Dengan tekad yang kuat, diperlukan pendekatan dan kesabaran lebih untuk melatih keterbatasan anak sindroma Down. Saya Arianti, lengkapnya Arianti Rosihan Yakub. Saya adalah seorang ibu dari penyandang disabilitas Down Syndrome, Michael Rosihan Yakub. Saya punya kasus mungkin agak sedikit langka, jadi saya tidak tahu pas melahirkan. Kebetulan itu juga saya sesar dan tidak diberitahu oleh dokter bahwa anak saya itu berkebutuhan khusus. Jadi saya tahunya itu malah 1 tahun setelah Michael lahir. Nggak ada yang bisa jelaskan, dan waktu saya tanya, balik ke dokter saya tanya setelah 1 tahun, dia bilang ya terima aja. Saya pada saat itu ya tentu marah ya, kecewa, dan kok dokter begini gitu ya. Tapi lama-lama saya pikir, wah kalau saya dikasih tahu pada saat itu, bagaimana saya menerimanya ya? Itu yang jadi terlintas di pikiran saya tuh itu. Dan kebetulan juga saya itu tidak diperiksa, karena waktu saya hamil Michael itu umur 35. Kalau kita wanita umur segitu hamil, itu ada resiko-resiko. Dari 0 sampai umur 1 tahun itu dia tumbuh normal dan tidak ada hal-hal yang sangat menonjol, yang beda, yang wah sampai kita kaget gitu, itu nggak ada. Raut muka Michael itu juga tidak terlalu yang sampai kita wah iya ini ada sesuatu yang nggak benar gitu, itu nggak ada. Kebetulan saya bilang normal karena saya punya anak 2 sebelum Michael. Anak saya yang kedua itu beda 8 tahun sama Michael. Jadi saya sudah punya pengalaman lah melahirkan dan membesarkan anak-anak yang biasa. Umur 1 tahun dia belum bisa ngomong. Jadi saya pikir bukan sesuatu hal yang aneh ya. Coba cek ke dokter. Coba deh mau nggak dites kromosom. Ambil darah, cek seluruh macam-macam. 1 bulan kemudian dia telepon ke saya dari Singapura, bilang memang putra ibu ini Down syndrome. Salah satu yang ciri khasnya itu adalah keterbelakangan mental. Terus
tiba-tiba saya pingsan. Setelah itu jadi saya perlu waktu untuk menerima. Satu hari saya itu berdoa, ya Tuhan, saya tidak bisa menentang Engkau. Apa yang saya harus perbuat? Saya tidak bisa terima ini. Saya tidak bisa tidak dibantu. Tiba-tiba, jadi saya bisa menjawab sendiri bahwa kamu ini harus lihat bahwa kamu ini normal. Anak kamu ini yang bermasalah. Jadi kamu itu jangan sedih. Kamu ini harus balik lihat ke dia. Dia ini yang harus dibantu. Nah, sejak saat itu saya berubah. Jadi akunya saya ini udah nggak ada. Wah, dia ini yang saya harus bantu. Dia ini yang kasihan dia nggak bisa ngomong. Kasihan dia nggak bisa ini. Kasihan dia nggak bisa itu. Jadi itu yang menjadi penyemangat saya. Karena kakak-kakaknya itu dua memang sudah besar dan memang kita ini dari keluarga yang suka olahraga. Jadi anak kita yang dua besar ini selalu outdoor aktivitasnya. Karena memang prestasi kakak-kakaknya itu sudah nasional dan internasional, jadi si anak bungsu ini kebawa di aktivitas tersebut. Nah, salah satunya itu golf. Salah satu karakteristik Down syndrome adalah lemah otot. Kebetulan dia motorik kasarnya itu sangat bagus. Jadi bisa lari-lari, bisa apa. Yang biasanya Down syndrome tuh nggak bisa. Saya latih dia untuk konsisten. Kalau dia konsisten, mental juang dia bagus. Itu dididik di rumah. Halo, Ama. Oke. 28. Jam pagi ini masak ayam, mau mie oleh, mau mie pus. Ada abona, ada nali, mie engko. Kemudian ada 1, lain 2. Kalau tidak. Perlahan namun pasti, kerja keras Ibu Arianti membuahkan hasil yang nyata. Segudang prestasi telah Michael torehkan di berbagai bidang olahraga hingga saat ini. Michael ini udah jadi role model. Saya ini udah jadi role model juga bahwa ada ide baru kan bahwa anaknya ini harus dikasih kegiatan. Tidak cukup dengan Michael, Ibu Arianti memberikan jalan baru bagi penyandang sindroma Down untuk percaya diri menghadapi dunia. Belum saya memulai, mereka udah memberi dulu kasih sayang untuk saya. ISDI merupakan yayasan yang berdiri sejak 21 April 1990. Berawal dari keresahan memiliki anak berkebutuhan khusus, Ibu Arianti bersama kelompok kecilnya membentuk sebuah yayasan ISDI, Ikatan Sindroma Down Indonesia. Berangkat dari keresahan itu, ISDI berdiri untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan agar dapat berkembang dan berprestasi seperti anak normal lainnya. Berdirinya 21 April tahun 90. Pas kita sadar tuh bahwa itu Hari Kartini.
kita juga harus jadi kayak Kartini begitu dong, berjuang. Kartini kan dulu berjuangnya kan waduh luar biasa. Kita sharing pengalaman. Kita ibu-ibu ini sangat butuh dukungan, sangat butuh kebersamaan untuk saling menguatkan. Komunitas itu harus ada, berteman itu penting. Dia tuh mesti punya teman sendiri yang setara. Nah, disitulah saya jadi merasa kuat bahwa ayo ibu-ibu kita sama-sama gitu. Kita mendirikan ini kumpulan dan kita mesti isi kumpulan ini dengan program-program yang anak-anak kita ini bisa jadi maju dan dilihat orang. Ibu Arianti tidak memberikan pelajaran seperti sekolah normal lainnya. Ia mengajarkan berbagai keterampilan tangan dan perilaku sopan santun agar anak-anak sindroma Down lebih mandiri, sehingga mereka mampu hidup normal dan dapat dihargai oleh masyarakat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Amin. Peran pengajar tentunya penting dalam mencapai standar untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi anak-anak sindroma Down. Pendidikan tinggi bukanlah jaminan. Barometer itulah yang Ibu Arianti gunakan dalam memilih pengajar di Center of Hope. Ya, pertama kita agak muluk-muluk ya. Wah harus yang ini, harus yang anu, dokteranda, apa universitas dan wah macem-macem gitu ya. Ternyata enggak. Pembantu rumah tangga atau mbak-mbak pendamping itu saya angkat jadi guru. Jadi yang guru ini lulusan mana itu enggak cocok sama kita. Jadi hanya orang yang punya hati yang bisa cocok. Nama saya Upi, saya salah satu kerabat dari Ibu Arianti sekaligus sahabat-sahabat dari teman-teman Down Syndrome. Awalnya saya diminta mencoba untuk dekat dengan anak-anak. Belum saya memulai, mereka udah memberi dulu kasih sayang untuk saya. Saya nggak punya basic untuk pelajaran atau apa, saya cuma punya hati. Sayang, ya walaupun saya marah tapi tetap sayang. Bukan mereka aja yang belajar, kita juga belajar. Guru-guru semua juga belajar di sini. Belajar sabar, tidak putus asa. Mungkin kalau anak biasa kita kasih 1 kali, 2 kali cukup. Tapi mereka bisa 15 kali, mungkin 60 kali. Hari ini kasih tahu, mungkin besok lupa. Triknya itu ya beda-beda. Satu anak sama anak yang lain tuh harus beda. Mungkin kalau di kelas A, satu pelajaran diikuti sama semua. Di kelas B juga begitu. Tapi di kelas kita di sini, di C, itu enggak. Misalnya kita lagi mau warna, yang satu mau meronce gelang, ya kita harus kasih. Ada kalanya kita harus ikutin mereka, tapi ada kalanya mereka juga harus nurut sama kita. Halo, nama saya Regina, usia saya 29 tahun. Yang paling suka karate. Dari kata 1, dari kata 2, dari kata 3. Halo, nama saya Elis. Usianya 22 tahun. Yang paling suka bikin kue ulang tahun, cookies, kue sagu, oatmeal. Karena kalau bikin kue itu bisa menjual, dapat uang, buat untung, buat tabungan. Niatnya dan tekadnya bahwa ISDI itu harus berprestasi. Yang masuk di ISDI itu harus berprestasi. Prestasi itu bukan hanya medali atau piagam atau trofi ya, bukan.
prestasi itu yang kecil-kecilnya saja, kalau ada perubahan itu adalah prestasi. Makanya kita ada program table manner, kita ada program perilaku sopan santun. Keterampilan ini nggak gampang. Yang saya tuju, satu mensosialisasikan keberadaan mereka, satu lagi kita mencoba untuk anak-anak ini nanti bisa mandiri dengan satu standar yang tinggi. Karena saya tidak punya anak seperti Ibu Aryani, jadi saya mencoba ikut merasakan dengan perjuangannya, ya, punya anak spesial kayak gini. Ya si ibu hebat, si anak hebat, si super mom ya. Perjuangan yang nggak sebentar. Kita ambil contoh Michael. Michael itu kesulitan dalam bicara, tapi dia mungkin dalam hati kepengen dong dia cerita segala macam, dia cerita ini cerita itu. Tapi untuk orang lain mungkin dia juga nanti orang nggak ngerti saya ngomong apa, jadi dia nggak mau. Tapi saya minta dia nyanyi satu-satunya lagu yang kemungkinan dia bisa dan saya juga bisa, kasih ibu. ISDI bukanlah hanya sebatas penitipan anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, ISDI menjadi tempat khusus bagi anak sindroma Down yang ingin berprestasi. Kalau murid itu saya terima hanya yang orang tuanya menginginkan anaknya berprestasi, tapi harus juga dibantu. Jadi kita bukannya penitipan anak-anak, bukan ya. Kita adalah pelatihan. Di rumah ikut mendukung programnya, itu saya akan terima. Dan itu saya bisa assessment dulu. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, ada yang bisa 1 tahun baru saya terima. Mungkin itu yang orang bilang eksklusif gitu ya. Tetapi saya kan mau merubah anaknya. Sekarang ini sudah banyak sekali yang berubah, yang sudah boleh dibilang acung jempol. Menjadi salah satu orang tua yang memiliki anak sindroma Down tentunya menjadi tantangan besar. Saya Isya, ibu dari Reviera. Reviera sekarang sudah usia 24 tahun. Dia sudah bergabung di Center ISDI sudah 6 tahun. Saya baru tahu Revi Down syndrome itu sejak dia usia 6 bulan setelah melakukan tes darah. Sebelumnya saya punya anak 3, anaknya normal semua. Nah, anak yang ketiga itu perempuan, dia meninggal lagi usia menjelang 6 tahun. Jadi setelah itu saya berpikir, aduh, saya pengen punya anak lagi. Walaupun usia saya saat itu udah menjelang 39. Dan saya berhasil hamil lagi. Nah, selama kehamilan tidak ada masalah. Cuma dokternya bilang anaknya kecil, bayinya kecil. Setelah lahir ya emang dokter anak ada curiga anak saya ada kelainan. Pertama nggak terima, kenapa ya tidak adil gitu. Saya udah hilang anak 1, dapat lagi anak yang seperti ini dengan kekurangan yang banyak.
Belakangan saya kenal dengan Ibu Arianti, ada Yayasan ISDI. Nah, di situ kita banyak sharing, banyak mengetahui tentang Down syndrome. Ternyata anak Down syndrome tuh dengan kekurangan yang banyak itu dia tetap bisa dilatih. Jadi saya mulai berbesar hati. Nah, sejak dia di Center ISDI, dia mulai berkembang, dia mulai berani mengungkapkan kemauannya. Nah, anak saya itu sejak kecil saya latih dia berenang, dan dia pernah ada kesempatan untuk ikut Special Olympic di Australia, dan dia dapat juara 3, dia dapat penghargaan dari menteri. Dan sampai sekarang udah 6 tahun dia latihan piano, lumayan dia pernah ikut lomba dan dapat gold medal. Ya, saya berharap orang tua yang punya anak Down syndrome seperti Revi ini jangan berkecil hati, karena mereka punya kemampuan juga. Jadi kita stimulasi mereka sejak kecil. Dibutuhkan kebesaran hati dan waktu untuk menerima penuh titipan Tuhan yang istimewa. Kalau terbelakang saya tukang ngamen, yang ngamen angklung. Kemudian baru mulai tahun 82 saya mulai mengajar angklung. Mungkin Bu Arianti mau coba mengajak anak-anak ini bermain angklung. Sama sekali tidak punya pengalaman ya dalam mengasuh atau mengajar anak-anak disabilitas ini. Prinsip pertama itu untuk mereka itu pendekatan. Kalau kendala ya sama saja sebenarnya dengan biasa mengajar ya. Tapi kalau sekarang dengan anak ini, kalau hanya menerapkan lagu ya, dengan mereka tuh sudah nggak ada kendala ya. Bagaimana cara membunyikan, kapan membunyikan, itu saja. Selebihnya saya harus tahu lagu apa, notasinya bagaimana, mereka udah otomatis main. Kalau prestasi, alhamdulillah ya. Mereka pernah diundang ke Singapura dalam rangka Hari Down Syndrome, Festival Bambu Nusantara, Festival Angklung. Mereka selalu diundang untuk sebagai tampil, sebagai bintang tamu, pengisi acara. Prestasi yang dicapai oleh ISDI bahwa kita itu member of Asia Pacific, of International, banyak milestone ya kita buka ini Center of Hope, dan kita pertama bikin angklung Down syndrome, terus kita ada karate, bowling as a group juga kita pertama di Indonesia dan di dunia. Harapannya untuk anak-anak yang ada di ISDI, mereka menjadi kebanggaan orang tua dan bukannya beban tetapi berkah bagi masyarakat juga. Kami itu sekarang ya sudah beberapa tahun lah ya. Pertama dari sejak 2004 itu dengan British School. Awalnya mereka itu mensponsori Special Olympic. Dari situ kita mengikat tali persahabatan. Mereka setiap tahun sampai sekarang masih mengundang kita untuk biathlon, untuk road race. Begitu juga dengan JIS, begitu juga dengan Singapore School dan beberapa international school di Jakarta.
Harapannya saya akan tetap mentargetkan setinggi-tingginya standar kualitas untuk anak-anak ini di dalam perilaku, di dalam kegiatan, di dalam keterampilan, dan mereka akan menjadi kebanggaan bagi orang tua dan komunitas, bukan beban. Ketidaksempurnaan bukan berarti dapat menjadikan hidup tidak bermakna. Namun makna tidak sempurna menjadikan anak-anak sindroma Down percaya bahwa Tuhan telah membuat mereka istimewa di mata dunia.